Setelah Perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah, terjadi eksekusi terhadap laki-laki Bani Quraizah karena pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin. Wanita dan anak-anak mereka menjadi tawanan. Di antara para wanita itu ada Raihanah binti Zaid, seorang wanita dari Bani Nadhir yang sebelumnya menikah dengan seorang lelaki dari Bani Quraizah. Ketika pembagian tawanan dilakukan, Rasulullah memilih Raihanah dan membebaskannya. Beliau memperlakukannya dengan penuh kehormatan, bukan sekadar tawanan perang. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau menikahinya melalui akad nikah, sementara sebagian lain menyebutnya sebagai Walad, budak wanita atau tawanan perang yang melahirkan anak bagi tuannya. Raihanah, yang sebelumnya masih dalam tradisi Yahudi, kemudian dibimbing oleh Rasulullah untuk menerima Islam. Dengan hati yang ikhlas, ia memeluk agama Islam dan hidup mulia sebagai bagian dari keluarga Nabi. Kehidupannya dikenal penuh ibadah, zuhud, dan taat, menjadi teladan ketaatan dan kesederhanaan di tengah keluarga Rasulullah. 2 tahun kemudian, pada tahun 7 Hijriah, datang hadiah dari Al-Muqawqis, penguasa Mesir, sebagai penghormatan atas dakwah Rasulullah. Di antara hadiah itu terdapat Maryah Al-Qibthiyah, seorang wanita Koptik dari Mesir, bersama saudarinya Sirin. Rasulullah memilih Maryah untuk menjadi bagian dari rumah tangganya. Sebagai Walad, Maryah memiliki kedudukan mulia. Ia akan otomatis merdeka setelah wafat Rasulullah. Dari rahim Maryah lahirlah seorang putra yang diberi nama Ibrahim pada tahun 8 Hijriah. Kelahiran Ibrahim membawa sukacita luar biasa, mengingat semua putra Nabi sebelumnya wafat di usia kecil. Rasulullah menyambut kelahiran Ibrahim dengan penuh kasih sayang dan memerdekakan Maryah sebagai bentuk penghormatan. Namun, kebahagiaan itu hanya sementara. Ibrahim wafat pada usia 16 atau 18 bulan di Madinah. Kesedihan Nabi begitu mendalam dan beliau bersabda, "Sesungguhnya mata ini berlinang dan hati ini bersedih. Namun kami tidak mengatakan kecuali yang diridai oleh Rabb kami. Dan sesungguhnya kami sangat bersedih atas kepergianmu, wahai Ibrahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kehadiran Raihanah dan Maryah dalam rumah tangga Rasulullah memperlihatkan hikmah beliau dalam memperlakukan semua anggota keluarga dengan kasih sayang, menjaga kehormatan mereka, dan memberi kedudukan mulia bagi mereka, terlepas dari latar belakang sosial maupun status mereka sebelumnya. Kehidupan rumah tangga Rasulullah digambarkan penuh kesederhanaan, ketekunan, dan kesabaran. Meskipun memiliki banyak istri, beliau tidak pernah hidup dalam kemewahan atau berlimpah. Makanan sehari-hari sangat sederhana, adonan roti yang lebar dan tipis menjadi santapan utama. Bahkan hingga menjelang wafatnya, Rasulullah tidak pernah menyantap hidangan daging domba. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa dalam 2 bulan, mereka hanya melihat hilal 3 kali, dan tidak pernah menyalakan tungku api untuk memasak di rumah Rasulullah. Hidangan mereka hanya terdiri dari 2 hal, kurma dan air. Meski hidup serba kekurangan, istri-istri Nabi tetap sabar dan menjaga akhlak. Tidak pernah ada celaan atau caci maki, kecuali satu peristiwa kecil yang menjadi tuntunan bagi syariat. Allah menurunkan ayat, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya, serta kesenangan di akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi yang berbuat baik di antaramu." Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Dalam ayat ini terlihat bahwa istri-istri Nabi memilih keridaan Allah dan Rasul-Nya, meninggalkan kesenangan duniawi. Tidak terjadi pertengkaran hebat atau perebutan, meskipun poligami berjalan dengan banyak istri. Kasus ringan yang muncul tetap dalam batas kewajaran manusia, dan Allah menegur agar mereka tidak mengulanginya. Itulah awal turunnya surat At-Tahrim. Kehidupan rumah tangga Nabi menjadi teladan bagi umat. Kesederhanaan, kesabaran, keadilan, dan pengutamaan ridha Allah.
Bahkan dibandingkan dengan kehidupan poligami di masyarakat modern yang menolak prinsip ini, rumah tangga Rasulullah menjadi bukti keadilan dan hikmah syariat poligami.